Assalamualaikum, hai semua, selamat datang kembali di YouTube channel Apoteker Lestri. Video kali ini akan membahas tentang pedagang besar farmasi atau yang disingkat dengan PBF, atau mungkin kalian lebih kenal dengan distributor obat. Karena perusahaan ini bergerak di bidang distributor obat atau mendistribusikan farmasi atau obat-obatan kepada masyarakat, makanya pemerintah menetapkan berbagai macam peraturan yang harus dipatuhi agar perusahaan ini bisa beroperasional. Tujuannya adalah agar tidak terjadi diversi obat atau penyalahgunaan obat. Nah, untuk teman-teman yang tertarik di dunia farmasi ataupun dunia apoteker, atau teman-teman apoteker yang pengen tahu apa sih pekerjaan apoteker penanggung jawab di perusahaan atau distributor obat ini, ikutin terus video saya ya. Kualitas obat tersebut harus dijamin mulai dari produksi dari industri farmasi sampai dengan konsumen atau masyarakat yang akan menggunakannya. Salah satu titik kritis adalah penyaluran obat. Nah, ini adalah tanggung jawab distributor obat, di mana sebuah distributor farmasi itu harus ditanggung-jawabi oleh seorang apoteker penanggung jawab. Untuk itu, peran distributor obat atau PBF ini sangatlah penting sebagai jasa distributor yang ditunjuk oleh sebuah industri atau prinsipal. Nah, untuk satu distributor obat itu biasanya bisa membawahi atau mendistribusikan berbagai macam produk dari berbagai industri farmasi. Distributor obat ini merupakan perusahaan yang juga bergerak mempunyai pola bisnis, artinya dia menyatukan antara bisnis yang bergerak di bidang kesehatan dan bisnis yang mempunyai target pencapaian gitu. Jadi peran penting dari sebuah PBF atau distributor obat juga tidak lepas dari pencapaian target dalam penjualan. PBF ini mempunyai beberapa wewenang ya teman-teman ya. Jadi beberapa wewenangnya itu salah satunya adalah boleh mendistribusikan obat atau alat kesehatan ke PBF lainnya yang berizin. Jadi sarana-sarana yang berizin seperti PBF lainnya atau PBF lokal setempat gitu. Kemudian PBF juga boleh mendistribusikan obat-obatan ataupun alat kesehatan tersebut ke toko obat, ke apotik, ke klinik, ke puskesmas, ke dinas kesehatan, rumah sakit. Jadi dengan satu syarat bahwa adanya izin atau surat penunjukan untuk sarana tersebut diperbolehkan mendistribusikan obat-obatan. Peranan penting seorang apoteker penanggung jawab dalam pola bisnis yang diterapkan oleh perusahaan atau distributor obat ini. Nah, jadi selain dia harus mengikuti pola bisnisnya, kemudian mencapai target penjualan, perusahaan ini tetap harus menerapkan aturan CDOB di setiap persyaratan atau standar-standar yang digunakan di perusahaannya, mulai dari pengadaan dan pemesanan barang kepada industri farmasi atau prinsipal, kemudian penerimaan barang, penyimpanan barang di gudang farmasi, kemudian pembukaan orderan atau penerimaan pesanan dari pelanggan, kemudian pengiriman pesanan sampai dengan penagihan pembayaran. Nah, setiap aspek ini itu diatur secara detail oleh peraturan pemerintah. Nah, peraturan pemerintah ini yang menerapkan bahwa perusahaan atau distributor obat ini itu harus mempunyai sertifikat CDOB. Untuk poin pertama yaitu pengadaan dan pemesanan barang. Ini biasanya distributor obat dan industri farmasi atau prinsipal telah bekerja sama. Pengadaan yang dilakukan oleh distributor obat ini itu harus mementingkan kaidah CDOB ya teman-teman. Jadi untuk distributor obat itu harus mempunyai SOP yang terstandarisasi sesuai dengan peraturan pemerintah, kemudian pemasok atau identitas pemasok yang legal sehingga mempunyai produk-produk yang masa izin edarnya diakui oleh pemerintah secara legal, kemudian juga mempunyai dokumentasi yang baik. Basic dari perusahaan atau distributor obat untuk melakukan pengadaan ini. Nah, biasanya berasal dari histori penjualan, permintaan pasar, program marketing, dari Pareto dan sebagainya. Dari situlah PBF ini bisa melakukan pengadaan barang. Untuk poin kedua ya teman-teman, ini penerimaan barang. Jadi untuk distributor obat, untuk menerima barang saja itu ada kaidah CDOB juga yang harus kita implementasikan ya teman-teman. PBF harus melakukan pemeriksaan obat,
berdasarkan checklist yang sesuai dengan CDOB tadi. Contoh, pada saat menerima barang itu kita harus memastikan surat jalan yang kita terima yang di dalamnya berisi tentang identitas pemasok, kemudian detail barang, nama-nama barang, batch-nya, tanggal kadaluarsanya, jumlah fisik, keutuhan fisik, dan tanda tangan yang harus diperhatikan sebagai bentuk legalisasi dari keabsahan surat jalan yang dibawa oleh ekspedisi. Nah, semua rangkaian ini itu hanya untuk memastikan bahwa obat yang kita pesan ke prinsipal dan dibawa oleh ekspedisi kemudian sampai ke tangan distributor obat itu diterima dengan baik, dalam keadaan utuh dan masih berkualitas baik, sehingga nanti dalam mendistribusikannya itu distributor obat juga bisa menjaga kualitasnya. Poin yang ketiga adalah tentang penyimpanan obat. Setelah teman-teman melakukan checklist dalam penerimaan barang, maka kemudian penyimpanan obat juga diatur sesuai dengan kaidah CDOB. Jadi untuk penyimpanannya itu menggunakan prinsip FIFO atau FEFO, di mana first expire, first out. Jadi untuk obat-obat yang expire pertama, maka itulah obat-obatan yang harus didistribusikan atau diambil terlebih dahulu. Nah, obat-obatan ini juga disimpan berdasarkan golongannya. Jadi contoh ini ya teman-teman ya, ada obat-obatan yang berupa tablet maka disimpan di tablet, kemudian berbentuk sirup atau cairan disimpan di tempat sirup atau cairan, atau obat-obatan yang mempunyai golongan narkotik disimpan di golongan narkotik dengan ketentuan kaidah CDOB penyimpanan. Begitu juga psikotropik, prekursor, dan golongan obat keras dan obat OTC lainnya. Untuk penyimpanan, jika teman-teman telah menyusunnya sesuai dengan golongan, itu juga memperhatikan suhu penyimpanan. Jadi biasanya di setiap kemasan obat itu pabrik akan mencantumkan suhu penyimpanan yang baik agar obat ini tetap efektif dan efisien sampai ke tangan konsumen. Maka distributor obat memastikan dan harus mematuhi penyimpanan obat yang tertera di kemasan tersebut. Poin keempat adalah poin penerimaan pesanan. Nah, ini untuk sarana-sarana yang telah bekerja sama dan telah terdaftar sebagai pelanggan dari suatu distributor obat, maka harus memenuhi pemesanan secara tertulis yang disebut sebagai SP atau surat pesanan yang harus dilegalisasi oleh apoteker penanggung jawabnya, kemudian ditandatangani dan diberi stempel. Nah, ini adalah keabsahan pesanan oleh sarana-sarana yang berizin. Kemudian surat pesanan ini nanti akan diverifikasi oleh apoteker penanggung jawab di suatu distributor obat. Jika apoteker telah meluluskan verifikasi tersebut, kemudian pesanan diterima, maka akan dicetak yang namanya faktur. Nah, faktur-faktur nanti yang akan dikeluarkan itu juga harus memenuhi kaidah CDOB, di mana tercantum beberapa poin-poin yang harus dipenuhi agar menjadi legalisasi juga bagi sarana-sarana yang memesan obat-obatan tersebut dari distributor yang memang legal. Untuk SP ini ya teman-teman, ada berbagai macam SP karena harus dibuat berdasarkan beberapa golongan. Contoh untuk SP narkotik berbeda dengan SP psikotropik, juga berbeda dengan SP prekursor dan SP pesanan obat biasa. Apoteker penanggung jawab berhak untuk menolak pesanan jika tidak sesuai dengan kaidah CDOB. Kemudian poin kelima, pengiriman pesanan. Nah, untuk pengiriman pesanan ini biasanya distributor obat itu memberikan kepada pihak ketiga atau mempunyai ekspedisi sendiri yang dipunyai oleh perusahaan tersebut gitu. Jadi jika ekspedisinya adalah ekspedisi dari luar, artinya pihak ketiga, maka harus mempunyai surat kontrak kerjasama punya kaidah CDOB di dalamnya. Jadi ada beberapa aspek yang harus juga diperhatikan ketika menjalin kerjasama dengan ekspedisi-ekspedisi yang akan mengantarkan obat-obatan tersebut. Contoh, misalnya ada obat-obatan CCP atau seperti vaksin, ya. Ini adalah obat-obatan yang harus diperhatikan suhu penyimpanannya karena akan rusak jika melebihi suhu dari yang tertera di dalam produk tersebut. Ekspedisi ini juga mempunyai tanggung jawab untuk faktur atau barang yang akan dikirimkan tersebut. Nah, jika ekspedisi telah mengantarkan barang, maka dia harus meminta tanda tangan dan stempel pada setiap lembaran faktur sebagai tanda bahwa yang menerima pesanan tersebut merupakan orang yang memesan sesuai dengan alamat yang tertera di faktur. Keenam, kita masuk kepada penagihan pembayaran, di mana di sini juga harus
sesuai dengan kaidah CDOB, yaitu pembayaran dilakukan oleh orang yang memang memesan barang tersebut. Untuk pelanggan-pelanggan yang melakukan pembayaran kredit, biasanya ekspedisi ini akan membawa lembaran asli dari faktur atau surat jalan tersebut untuk dibawa kembali ke kantor atau ke distributor obat tersebut, kemudian diarsip dan akan ditagihkan pada saat jatuh tempo. Pembayaran ini juga berperan penting dalam pengecekan bahwa apakah barang itu telah dikirim sesuai dengan alamat dan pelanggan yang telah diverifikasi oleh apoteker penanggung jawab sebelumnya. Jadi misalnya di faktur itu tertulis nama A, kemudian alamatnya B, maka yang membayar atau sesuai dengan NPWP atau nomor pajaknya juga adalah orang yang sama. Jadi ini juga bisa membantu kita mengidentifikasi bahwa barang yang kita jual atau barang yang kita salurkan itu telah ke pelanggan yang benar. Nah teman-teman, itu adalah serangkaian pola bisnis yang dijalankan oleh suatu perusahaan distributor obat namun tetap memenuhi kaidah CDOB. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat dan berguna bagi teman-teman yang mencari informasi tentang dunia pedagang besar farmasi atau PBF atau tentang dunia apoteker. Dukung terus YouTube channel Apoteker Lestri agar terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang menarik lainnya tentang dunia farmasi dan apoteker kepada teman-teman semua. Semoga semakin banyak orang yang lebih tertarik kepada dunia farmasi dan apoteker sehingga bisa bermanfaat bagi semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bantu saya dengan klik tombol merah subscribe, juga tombol like, dan share kepada semua teman-teman kalian lainnya mana tahu teman-teman kalian membutuhkan informasi yang ada di video ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.